5, 4, 3, 2, 1, go! Amin.
Kita lanjut ke ada pertanyaan buat kalian. Pernahkah kalian mengalami kesulitan untuk memaafkan seseorang? Wih, kompak banget. Siapa nih kira-kira? Ada deh. Pertanyaan yang kedua, bagaimana kalian bisa mengatasi kesulitan itu? Kira-kira kalian tetap memaafkan atau tidak? Tidak. Berarti nanti harus tahu ini. Mau ngapain nih kita hari ini? Nah, di petunjuk belajar hari ini adalah kita akan membentuk 5 kelompok belajar. Setelah itu kita akan menonton video, dan setelah menonton video kita akan berdiskusi. Apa saja yang didiskusikan? Yang pertama, apa yang menjadi masalah utama dalam video yang akan kalian tonton nanti? Yang kedua, bagaimana cara terbaik untuk menyelesaikan masalah dalam video? Yang ketiga, apa manfaat dari sikap positif yang ditunjukkan dalam video pada kehidupan sehari-hari? Nanti juga kita akan mengaitkan masalah yang ada di video yang akan kalian tonton dengan situasi nyata kehidupan kalian sehari-hari. Yang pertama, jika kalian berada dalam situasi yang sama, bagaimana kita menyikapi masalah tersebut? Yang kedua, nilai-nilai apa sajakah yang diajarkan dalam video ini agar dapat diterapkan dalam lingkungan sekolah atau keluarga? Itu adalah belajar kita hari ini. Nanti Bu Kuni akan membagikan lembar diskusi ini untuk setiap kelompok. Jadi ada kota untuk menjawab diskusi mengenai isi video. Yang kedua, bagaimana penerapan isi video dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang waktunya membagi kelompok. Membagi kelompoknya ancak lewat aplikasi yang sudah Bu Kuni buat. Di sini sudah Bu Kuni sebutkan ya nama-namanya di sini nih. Kelas 6B ada Ola, Diva, Alzio. Nah, ini kita akan bagi 5 kelompok. Coba kita acak. Kita hitung 1, 2, 3. Kira-kira siapa saja yang menjadi satu kelompok? Nah, yang satu kelompok.
sudah membagi kelompok ya. Sekarang kita waktunya menonton bersama. Jadi kalian sudah berkumpul dengan kelompok masing-masing ya? Silakan ditonton video ini sampai selesai, karena kalau kalian tidak menonton video ini sampai selesai, kalian tidak akan dapat memecahkan masalah yang ada di lembar diskusi kalian. Kalian akan terpana, yang mana yang tampil cantik banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cantik gak? Cantik. Saya Bunda Rio dari SDN Erlangga 1 Surabaya. Di materi sebelumnya kita sudah membahas tentang pengertian Asmaul Husna, Al-Ghafar, Al-Afu, Al-Ghani, dan As-Somad, beserta dalil dan bagaimana cara meneladani Asmaul Husna tersebut. Di video kali ini kita akan bersama-sama mendengarkan cerita tentang video inspiratif berjudul Pentingnya Tabayyun. Video inspiratif ini merupakan implementasi dari Asmaul Husna Al-Afu dalam kehidupan sehari-hari. Berikut kisahnya. Didengarkan pesan. Rasulullah SAW menugaskan Al-Walid bin Uqbah bin Abi Mu'ayyid untuk melaksanakan pemungutan zakat terhadap kalangan Al-Mustalaf. Dengan senang hati, pergilah Al-Walid ke tempat perkampungan Bani Mustalaf. Mendengar kabar akan kedatangan utusan Rasulullah SAW, yakni Al-Walid, maka warga Bani Al-Mustalaf keluar dari rumah mereka masing-masing guna menyambut kedatangan Al-Walid dan membawa sedekah dari mereka. Akan tetapi Al-Walid salah menafsirkan hal tersebut. Justru dia mengira mereka hendak menyerang Al-Walid. Melihat keadaan semakin ramai, maka Al-Walid kembali dan melapor kepada Rasulullah bahwa Bani Al-Mustalaf tidak mau membayar zakat. Bahkan mereka akan berusaha menyerangnya, dan Rasulullah mendengar laporan dari Al-Walid, maka Rasulullah SAW marah kepada Al-Walid. Lalu beliau mengutus Khalid bin Walid untuk mencari kebenaran berita yang disampaikan oleh Al-Walid. Kemudian atas perintah dari Rasulullah, Khalid berusaha mencari kebenaran berita tersebut dengan mengutus seseorang untuk pergi ke perkampungan Bani Al-Mustalaf. Dari informasi seseorang tersebut didapati warga masih beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah SAW, serta taat menjalankan ibadah. Hal ini menunjukkan bahwa Bani Al-Mustalaf bukan bermaksud untuk menyerang Al-Walid.
zaman canggihnya teknologi informasi, setiap detik berbagai berita berseliweran di berbagai media, terutama media sosial. Apabila kalian menerima informasi atau berita tidak baik, hendaknya menelusuri sumber beritanya untuk mendapatkan penjelasan atau kabar yang sebenarnya, sehingga terhindar dari perbuatan fitnah. Untuk mendapatkan ampunan atas kesalahan kepada Allah itu lebih mudah daripada mendapatkan maaf atas kesalahan kepada sesama manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menerima taubat seseorang sebelum orang yang dianiaya atau disakitinya memaafkannya. Oleh sebab itu, dalam hubungan kita dengan sesama manusia harus senantiasa berhati-hati, baik pikiran, ucapan, dan perbuatan. Jangan sampai terjebak dengan perbuatan dosa, khususnya dosa suudzon, akibat terlalu cepat menerima dan menyebarkan berita bohong atau hoax. Nah, ini yang didiskusikan ya. Nah, kalian akan mendiskusikan satu cerita. Hai guys, besok libur, ulangan tidak jadi. Thanks. Itu penggalang WA yang masuk ke HP kalian. Padahal belum lama Pak Guru mengumumkan melalui surat edaran yang dibagikan oleh ketua kelas bahwa akan ada ulangan besok. Kira-kira apa yang harus kalian lakukan? Nah, ini adalah hal yang harus kalian didiskusikan di lembar diskusi. Jadi, di HP kalian tiba-tiba ada WA yang mengabari bahwa ulangannya nggak jadi. Itu yang masuk kata salah satu temanmu. Padahal tadi siang Bu Guru bilang kalau besok ada ujian. Kira-kira apa yang kalian lakukan? Itu yang harus kalian diskusikan. Silakan didiskusikan bersama kelompok kalian. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya waktunya diskusi. Setiap kelompok akan mendapatkan satu lembar diskusi yang harus kalian isi. Ini akan kasih waktu beberapa menit untuk mendiskusikan video yang telah kalian tonton tadi ya. Silakan didiskusikan bersama dengan kelompok kalian masing-masing. Ya, silakan diskusi. Ya, silakan diskusi bersama-sama. Ayo semua kelompoknya harus ikut mengeluarkan pendapatnya ya. Tidak
Sudah mengerti apa yang mau dijawab? Diskusikan mengenai isi video. Video tadi tentang apa? Ceritakan. Kisah intinya aja nggak apa-apa. Tentang apa? Jangan Jangan. langsung percaya dengan informasi yang tidak Mantap, bisa ditulis. Ayo dilanjutkan. Nih, kelompok 3 sudah menemukan jawabannya. Apa tadi tentang video apa tadi? Harus mencari. Betul, pintar sekali Prilly. Ayo Prilly. Ayo semuanya boleh diskusi. Yang mana? Yang mana? Diskusikan mengenai isi video. Videonya tadi tentang cerita tentang apa? Ya, awal yang sedang apa? Intinya aja, bukan inti kisahnya. Yang kamu tangkap di video tadi itu apa? Tentang informasi palsu yang harus diapakan kalau ada informasi. Cari kebenarannya dulu. Betul. Ayo ditulis nggak apa-apa. Apa tentang apa aja visi videonya tadi. Nggak perlu menceritakan kisahnya,
lagi. Siap ya? Kita mulai dari kelompok berapa dulu? Kelompok berapa dulu? Kunci semuanya ya. Oke, silakan kelompok 4. Jangan lupa salam dan perkenalan ya. Suaranya diperkeras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kasmul Rukia. Kami dari kelompok Celo. Apa itu Celo? Rahasia kedua. Rahasia. Oh, boleh rahasia. Oke. Boleh dilanjutkan. Diskusi kami mengenai isi video adalah untuk tidak langsung percaya pada berita atau informasi yang diberikan dan mencari dan mengulik kebenarannya. Maksudnya gimana dong? Ada informasi yang nggak benar. Yang lainnya? Atau kita udah tahu nggak benar, kita bisa ingatkan kalau udah tahu nggak benar. Kalau kita nggak yakin itu benar atau nggak, kita cari tahu. Oke. Lalu ini penerapan isi di dalam kehidupan sehari-hari ini juga ini. Contohnya, kita menemukan informasi di berita atau apa. Nah, kita cari dulu kebenarannya. Ada penelitiannya kah? Ada hasil labnya atau apa? Atau hasil secara luas? Nah, itu dicari dulu. Berarti mencari. Informasi, mengulik. Oke. Terima kasih. Selanjutnya ada sesi tanya jawab. Ayo, dari kelompok 1 silakan bertanya pada kelompok 4. Kenapa namanya Ayo, boleh ditanyakan apa yang mau ditanyakan kalian. Ayo langsung Gusti, pinter. Ayo Gusti langsung disampaikan aja. Kenapa nama kelompoknya Celu? Oh, Terinspirasi dari apa? terinspirasi dari sebuah benar rahasia. Kita dijelaskan oleh Di nama orang berkenal Celo, yang kita perlu. Iya, yang memiliki orang. Ayo, serius diskusinya. Selanjutnya dari kelompok berapa ini? Kelompok 2. Kelompok 2 silakan mengajukan pertanyaan pada kelompok 1. Ayo silakan Sasila. Ayo, siapa yang mau tanya? Ayo, Ayo Sasila silakan bertanya. Iya boleh berisi ya silakan. silakan. Apa tanya? Apa? Tadi diceritanya siapa aja orangnya? Ada Nabi Muhammad, lalu ada Al-Wahid, Khalid bin Walid, sama para masyarakat dari Bani Al-Mustafa. Oh ya, Mustalah. Aduh luar biasa. Tepuk tangan dulu semuanya. Oke boleh lanjut presentasi dari kelompok 4. Terima kasih perhatiannya. Ujuk Hasil diskusi ini adalah tentang apa? Berarti kita harus hati-hati saat menulis informasi. nah berarti kata kelompok 4 hati-hati ketika mendapatkan informasi karena belum tentu benar ya Wirya ya. Cek kualitasnya. Oke, beri salam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Kita lanjut ke kelompok 3. Kelompok tes.
Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum bisa diakhiri kan? Belum ada yang mengajukan pertanyaan. Tadi yang belum bertanya adalah dari kelompok 4. Boleh dia mengajukan pertanyaan atau memberikan tambahan. Tidak harus mengajukan pertanyaan, dia boleh menanggapi dari hasil diskusi yang telah disebutkan oleh kelompok 3 tadi. Ayo silakan. Ayo, siapa dari kelompok 4 yang mau menanggapi? Apa jawab kelompok? Kelompok 3. Punya pertanyaannya mengenai video. Ayo. Nah, boleh ditanyakan? Bagaimana cara mencari informasi yang untuk mencari validitas suatu informasi? Kita harus mencari tahu itu lah, Kak. Ayo, boleh sender. Ayo, yang semangat. Bagaimana cara menemukan atau mencari, ya gitu, Menemukannya kayak yang tadi ceritakan. kevalitan suatu informasi katanya Wirya. Bagaimana? Kayak yang cerita tadi jawab. Iya, Terus bisa. selanjutnya? Kalau misalnya itu orang apa? Kata Azio, kita mencari tahu dari sumbernya apakah informasi tersebut benar atau tidak. Begitu. Bagaimana, Mas Wirya? Ya, boleh. Boleh masuk ya. Oke. Sekarang silakan dari kelompok berapa ini yang mau tanya? 1 apa 2? Satu. Ayo 1. Sabil. Miko silakan. Ayo pertanyaannya harus yang itu ya, sesuai dengan temanya. Ya, apa? Yang keras, nggak terdengar suaranya. Ayo. Jika yang sumber aslinya tidak ada, saya kepada siapa? Pertanyaan dari Niko. Tadi kan jawabannya tanya pada sumber informasi. Nah, jika kita tidak bisa bertanya pada sumber informasi itu, apakah yang kita lakukan? Katanya Rehan. Ya keras dong Rehan. Apaan jawabannya? Menyelidikinya sendiri, mencari jalan yang lain ya, mencari informasi-informasi yang lain. Bagaimana untuk? Oke, boleh disimpulkan, diambil kesimpulan dari diskusi kalian hari ini. Apa kesimpulannya dari pemaparan video? Boleh dilihat. Dengan mudah percaya sama orang lain jika informasi itu tidak benar. Wah, tepuk tangan dong. Oke, terima kasih kelompok 3. Diakhiri dulu, salam dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 3. Selanjutnya kelompok 2. Saya mau hari ini Ayo, enggak apa-apa. Ayo, mulai dulu. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Trisil. Perkenalkan nama saya Salsila. Perkenalkan nama saya Krishna. Perkenalkan nama saya Robi. Perkenalkan nama saya Raka. Kami dari kelompok
dengarkan closingnya ayo. Nah, ayo. Pertanyaannya dari siapa? Prilly atau yang lainnya? Yuk. Masih diskusi pertanyaan. Ayo. Yo, Mbak Citra. Oke, silakan Citra. Udah, mau mengajukan pertanyaan? Kita kembali ke kelompok 4. Mau mengajukan pertanyaan? Wirya? Kelompok 1? Gimana? Ayo. Ya, silakan. Bentar, ayo. Ayo Prilly. Mengapa kita jangan percaya kepada orang? Coba diulangi lagi pertanyaannya Prilly. Mengapa? Mengapa kita jangan mudah percaya kepada orang lain? Jadi dari Prilly bertanya, mengapa kita tidak boleh mudah percaya kepada orang lain? Karena informasi itu belum tentu benar. Karena informasi itu belum tentu benar. Gimana Prilly? Oke, dari kelompok lain? Wirya? Kelompok 4? Ada pertanyaan? Atau tanggapan? Ya, bertanya silakan. Selain nanya kepada orang yang ahlinya nih, Ya. kalau kamu nyari sendiri, kamu nyari informasinya di mana? Gue langsung ke gurunya atau ke orang yang terpercaya. Atau ada cara lain coba? Lain itu. Menanyakan ke orang terdekat. Jadi kalau informasi tadi yang dapetin WA tuh, terus gurumu lagi nggak bisa dihubungi, kalian cari tahu kepada siapa lagi gitu. Kayak itu. Ya, Ya, ayo. ada sendiri selain nanya. Menanyakan guru yang disampaikan informasinya. Selain nanya. Selain nanya. Selain nanya. Cek YouTube. Kalau nggak coba, Ya, contohnya apa? Misal nih dapat informasi makan konsumsi buah ini setiap hari dapat menghilangkan jerawat. Itu kamu kalau nggak bisa nanya orang kesehatan nih, kamu nyari kemana? Di media, Google atau lebih tepatnya. Jadi yang dimaksud ya, carilah informasi dari berbagai sumber gitu ya. Ya. Oke, tepuk tangan dong. Silakan ditutup, apa dikasih kesimpulan hasil diskusinya, terus habis itu ditutup. Jadi hasil diskusi kalian adalah Jangan mudah terpercaya sama orang yang dekat. walaupun orang terdekat ya, jangan mudah percaya walaupun dia orang yang dekat dengan kita. Oke, ditutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Wah, ini harusnya kita sudah menyiapkan pertanyaan untuk kelompok 1. Oke, bisa
Niko? Arya, Gusti. Marwa, Mila. Kami akan presentasikan hasil diskusi kami. 1. Diskusikan mengenai ciri gunung. Tentang informasi palsu harus digunakan dan jangan berburuk sangka terlebih dahulu. Bagaimana penerapan isi video dalam kehidupan sehari-hari? Jika menerima informasi, sebaiknya harus mencari kebenarannya dulu dengan menanyakan kepada pihak yang menyampaikan informasi. Informasi ulangan tidak terjadi. Silakan teman-teman yang ingin bertanya. Ayo yang mau bertanya atau mau memberikan tanggapan dari kelompok 2 belum? Ayo, silakan kelompok 2 mau bertanya apa? Atau memberikan tanggapan, datanya tidak apa-apa. Wirya, itu Wirya lagi. Kenapa kita tidak boleh suzon, kata Wirya? Agar suzon itu apa? Berprasangka buruk. Kenapa kita tidak boleh berprasangka buruk pada orang lain? Karena tidak semestinya orang lain menyikapi hal buruk ke kita. Supaya orang lain juga tidak suzon pada kita gitu. Oh gitu, ayo. Gimana Wirya? Dengan jawabannya? Kurang gimana? Wirya ditanya kayak gimana? Maksudnya Wirya gimana? Menurut Wirya sendiri nih, kenapa kita tidak boleh suzon? Agar tidak menciptakan konflik antar pihak. Agar luar biasa memang Wirya ini, kasih tepuk tangan dong. Kritis sekali pertanyaannya. Kan kata Wirya tadi, kenapa kita tidak boleh suzon atau berprasangka buruk terhadap orang lain supaya tidak terjadi konflik atau pertengkaran antar sesama. Itu ya, Wir? Ada pertanyaan dari kelompok 2? Ya silakan, siapa yang mau bertanya? Siapa? Krisna, silakan Krisna. Ayo, silakan. Salsila. Prisin. Ayo ini Prisin, silakan. Pertanyaannya apa? Siapa saja orang yang ada dalam cerita tersebut? Siapa saja orang yang ada dalam kisah Rasulullah tadi ya? Yang di kisah pertama itu ya? Ya, siapa saja yang berperan dalam kisah yang kita tonton tadi? Nabi Muhammad atau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus siapa lagi? Al-Walid Al-Walid. Al-Walid. Terus sama Bani siapa? Al-Mustalah. Oke, boleh disimpulkan hasil diskusi hari ini. Jadi hasil diskusinya adalah kita jangan berburuk sangka kepada orang yang kita jangan berburuk sangka kepada orang buruk karena orang belum semestinya tidak buruk pada kita. oke, tepuk tangan untuk kelompok 1.
membahas tentang Al-Ghaffar. Arti Al-Ghaffar. Al-Ghaffar berasal dari kata ghafaro yang artinya menutup. Dalam bahasa Arab, kata dasar ghafaro dapat membentuk menjadi kata yang beragam seperti istighfar, maghfirah, ghufran, ghafir, dan ghafur. Rasulullah bersabda, siapa yang menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Jadi ketika ada keburukan teman, terus kalian tidak menyebarkan aib teman tersebut, maka Allah akan menutup aib kalian seerat-eratnya, tidak akan ada yang tahu. Bagaimana cara meneladani Al-Ghaffar? Yaitu membiasakan untuk belajar menutup aib orang lain. Ayo, siapa biasanya yang menyebarkan aib temannya? Apabila kalian mengetahui kesalahan, keburukan atau dosa yang dilakukan orang lain sekecil apapun, baik langsung atau dari orang lain, maka kita tidak boleh membukanya atau menceritakannya kembali kepada orang lain agar tidak menyebar dan diketahui orang banyak. Al-Ghaffar, Allah menutup dosa-dosa manusia dengan keindahan dan menyembunyikan semua keburukan manusia. Jadi Allah aja menutupi keburukan manusia, kenapa kalian yang sesama manusia harus menyebarkan keburukan orang lain? Ayo coba direnungkan. Apabila Allah menampakkan dosa para hambanya, niscaya manusia selaku hamba Allah tidak akan berani mengangkat wajah walaupun hanya di hadapan seekor semut, karena kesalahan dan dosa yang kita miliki itu kan sangat banyak. Andaikan ditunjukkan semua sama Allah, kita pasti akan sangat malu sekali. Yang kedua, al-afu. Makna al-afu artinya menghapuskan, menghilangkan atau melenyapkan. Dengan sifat al-afunya Allah menghapuskan semua dosa makhluk. Dalam Quran surat As-Sisa ayat 149, jika kamu menyatakan sesuatu kebaikan atau menyembunyikan atau memaafkan kesalahan orang lain, maka sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Kuasa. Bagaimana cara meneladani al-afu? Yang pertama, memaafkan kesalahan orang lain yang berbuat salah kepada kalian. Bisa nggak memaafkan? Benar. Kalau kalian sakit hati banget, bisa dimaafkan? Bisa. Menghapuskan dan melenyapkan semua kesalahan orang dari hati agar tidak diusir selamanya. Tidak memelihara rasa dendam. Ada yang punya dendam sama seseorang? Punya. Punya dendam sama siapa? Rahasia. Tapi jangan terlalu ya memendamnya. Jadi seperti yang kita bahas tadi, apabila kalian menerima informasi atau berita tidak baik, hendaknya menelusuri sumber beritanya untuk mendapatkan penjelasan atau tabayun. Tiba-tiba kalian ada WA nih, ada WA, ternyata loh si A loh itu seorang pencuri. Kalian langsung percaya nggak? Apa sih dibilang? Loh iya tak, temenan tak. Loh iya tak, mencuri gimana? Kalian pasti gitu kan? Enggak. Benar. Berarti apa yang kalian balas waktu itu kalau dapat WA itu? Tanya kembali. Ayo mau balas siapa WA-nya tadi? Katanya Priscil, tahu dari mana? Tahu dari mana? Sekarang selanjutnya yang ketiga, al-wahid. Al-wahid artinya tunggal. Al-wahid adalah zat tunggal sendiri dan tak ada yang lain. Allah tidak punya sekutu dan tandingan. Dan Tuhan Allah berfirman, dan Tuhanmu adalah Tuhan yang satu, tiada Tuhan selain Dia, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Bagaimana cara meneladani al-wahid? Selalu mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang kedua, selalu melaksanakan sholat wajib sampai si salatnya penuh 5 waktu. Enggak, 4 waktu. Yang 3 waktu. Lumayan. Yang 2 waktu. Astagfirullah, yang
tempat meminta dan tempat menggantungkan harapan. Yang meminta dan menggantungkan keinginan kepada Allah bukan hanya manusia, tetapi semua makhluk yang diciptakannya ya Krishna ya. Allahus Somad, artinya Allah tempat meminta segala sesuatu, jangan meminta kepada selain Allah. Bagaimana cara meneladani As-Somad? Beribadah kepada Allah dengan sungguh sapa sing salate sing senengane jawil-jawil lah, toleh kanan toleh kiri, terus salate ame goyang-goyang. Ayo mulai sekarang diperbaiki ya sholatnya ya. Bermohon hanya kepada Allah untuk mencapai cita-cita terbaik. Terus, jadi apa yang sudah kita pelajari hari ini? Berapa Asmaul Husna? Apa saja? Nah, jadi tadi sudah disebutkan banyak sekali teladannya ya. Apakah kalian senang dengan pembelajaran hari ini? Minggu depan kita mau belajar apa? Pakai metode apa nih? Nah, waktunya post-test. Buku ini akan membagikan 10 soal aja. 10 soal aja, soal cerita yang harus kalian selesaikan. Ayo, tinggal ngilang saja. Tinggal disoal. Ayo. Ini soalnya pilihan ganda. Ayo, segera ya.